Mari kita ikuti Bisnis Corner. 98.5 FM, Apridio The Winning Station, 10 tahun Apridio Full Innovation. Selamat siang, apa kabar Apmenia? Semangat pagi. Saya Santi Rosalia kembali menyapa Anda kali ini di special talk show Up Corner. Tapi saya berada di luar, di sebuah tempat di mana ini adalah satu tempat yang harus Anda kunjungi juga. Saya ada di pusat layanan unit terpadu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dan ini menjadi satu tempat yang bisa dijadikan destinasi juga untuk Anda yang pengen mencari oleh-oleh khas Kota Semarang. Dan saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Begitu saya publish e-flyer, langsung pada komen, "Mbak, ini adalah kepala dinas yang tercantik yang pernah saya jumpai." Ternyata, oh iya ya. Saya sudah bersama dengan Ibu Margarita Mita Dewi Sopa, SEMM. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Selamat siang dan semangat pagi, Ibu. Ya, selamat siang dan selalu semangat pagi. Selalu semangat pagi, luar biasa. Ini agenda Ibu itu sangat padat ya. Hari ini mestinya beliau harus keluar kota, tapi sengaja untuk menyapa Anda, Apmenia, untuk bisa mengetahui ada satu tempat yang harus Anda kunjungi, yaitu di Pluit gitu ya Bu ya. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan juga sebagai warga Kota Semarang, dan tadi di Ice Breaking sudah bincang-bincang dengan Ibu bahwa pelaku usaha mikro di Kota Semarang ini ternyata banyak yang perempuan loh. Dan itu di usia yang matang ya Bu. Iya, sudah mandiri lah. Mandiri, usia mandiri ya. lah. Betul, dan ini membuktikan ketika soko ekonomi cukup kuat, berarti rumah tangga juga bisa lebih kuat juga ya. Artinya perempuan-perempuan di Kota Semarang ini sudah menjadi skoci perekonomian keluarga. Baik, Ibu Mita, ini luar biasa tempat yang sangat strategis ya sebetulnya ya Bu, berada di wilayah yang tidak jauh dari kota, gampang diakses. Iya, betul. Nah, sebelum kita nanti bicara soal usaha kecil dan menengah atau mikro ini ya Bu ya, bagaimana sih sebetulnya data di Kota Semarang sendiri untuk para pelaku usaha mikro ini Bu? Terkait data ya Mbak ya, memang kalau UMKM sendiri luar biasa perkembangannya ya di kota, khususnya Kota Semarang. Betul. Kita punya sistem yang bisa dikatakan untuk pendataan bagi para UMKM atau usaha mikro. Namanya SIUMI Mbak, sistem informasi usaha mikro Kota Semarang. Jadi semua para pelaku usaha tentunya yang sudah punya NIB atau izin usahanya itu mendaftar di SIUMI. Jadi nanti kita bisa memantau perkembangan dari UMKM atau pelaku usaha itu sendiri Pak. Jadi kita punya program juga untuk bisa menaikkan para UMKM naik kelas, untuk memperdayakan UMKM supaya lebih meningkat lagi usahanya. Jadi kita punya 4P, namanya pelatihan, kemudian ada pendampingan, kemudian pemasaran dan juga permodalan. Nah, 4P itulah menjadi, iya betul, ya usaha mikro. 4P tadi ya. Iya. Dan ini memang sangat dibutuhkan ya Bu, bagaimana Betul. Long waktunya ini, itu permodalan juga penting ya, dan pemasaran juga penting juga. Nah Ibu, melihat pertumbuhan yang luar biasa para pelaku UKM di Kota Semarang ini ya Bu, UMKM ini, apa saja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk bisa mengakses tadi, kalau Ibu ada 4P yang tadi, ada pembiayaan. Ini seperti apa konsepnya Bu? Kita bicara pembiayaan berarti ya. Nah, kalau untuk pembiayaan pasti terkait dengan permodalan. Nah, kebanyakan untuk para pelaku usaha itu untuk mendapatkan modal usahanya itu agak kesulitan Mbak. Jadi makanya pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro punya suatu program terkait dengan kredit ya. Kredit usaha atau yang disebut dengan kredit wibawa. Kenapa itu menjadi andalan bagi para pelaku usaha? Karena bunganya kecil Mbak. Jadi per tahun itu kredit wibawa itu ada sebesar 3
3% per tahun. Bunganya per tahun? Iya, bunganya per tahun. Dan itu sudah ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang, bank penyedianya yaitu Bank Pasar Kota Semarang merupakan BUMD-nya milik pemerintah Kota Semarang. Ya. Bergerak di bidang perbankan. Kemudian ada Bank Jateng tentunya, bank plat merah ya Mbak. Ya, betul. Di samping itu juga pasti seluruh Indonesia ada juga program untuk para UMKM melalui KUR. Ya, kalau KUR itu bunganya 6% per tahun. Jadi dari bank-bank himbara itu ya? Ya, dari bank himbara atau plat merah. Jadi kalau andalan dari pemerintah kota untuk mempermudah akses permodalan UMKM yaitu kredit wibawa tadi. Baik, Bu. UMKM para pelaku ini kan butuh sekali keterampilan. Tadi Ibu menampilkan ada beberapa program pelatihan ya, Bu. Ada pelatihan. Apa sebetulnya yang secara identifikasi yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro ini, Bu? Jadi, nah makanya kita ada kegiatan di Plut ini biar Mbak Santi juga tahu nih fungsi dari Plut sendiri itu sebagai untuk apa kan bagi pelaku usaha. Jadi di sini kami melaksanakan kegiatan pelatihannya ya di sini untuk para pelaku usaha di Kota Semarang, khusus yang berdomisili atau yang berKTP di Kota Semarang. Jadi kita mendapatkan pelatihan-pelatihan, banyak Mbak pelatihannya, di antaranya ada pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal, kemudian ada lagi manajemen usaha mikro. Kemudian ada kursus singkat juga di sini, kursus singkat terkait dengan digital pemasarannya. Nah, kalau untuk manajemen usaha mikro sendiri itu kita melatih di dalam hal pembukuan. Nah, secara sederhana kita melatih para pelaku usaha mikro supaya bisa menyusun atau membuat neraca sederhana, bisa membedakan antara bisnis dengan kebutuhan bisnis dengan rumah tangga. Biasanya tuh masih dicampur, Mbak. Oh iya, ibu-ibu ya dompetnya satu ya, Bu. Nah, tadi Mbak Santi juga sudah nyenggol sedikit bahwa pelaku usaha itu kebanyakan para wanita, gendernya adalah wanita. Dan memang kalau biasa yang saya temuin itu justru ibu-ibu itu yang fight. Jadi apa istilahnya, mak-mak kayak of power ya, of mak-mak ya. The power of mak-mak. The power of mak-mak. Nah, ternyata itu. Nah, makanya kita latih secara pembukuannya biar tidak tercampur dalam uang rumah tangga maupun uang bisnis. Nah, kemudian ada lagi kita mengangkat para wirausaha yang baru menjajaki dunia usaha, bagaimana mengangkat kearifan lokal. Seperti itu kan Mbak Santi sering mendengar kampung tematik. Betul. Ya. Di Semarang ada kampung batik ya, Bu ya. Ada batik. Betul. Kemudian wingko, jamu dan sebagainya itu seperti itu. Oh, jadi ini ada klaster-klaster. Iya, ada klaster. Di mana tematik ini memang ditumbuhkan ya, Bu ya. Betul. Dan responnya cukup bagus ya, Bu. Bagus. Dan teman-teman pelaku usaha kalau kita undang mengikuti pelatihan itu sangat antusias sekali, Mbak. Jadi betul. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijelaskan Ibu, tapi mungkin bisa didetailkan lagi. Si Umi ini bisa diakses di mana, Bu? Si Umi ada di ininya di websitenya si Umi ya. Oh. Jadi klik aja. Iya, klik aja Umi. Si Umi. Si Umi ya. Harus dilihat juga. Ada. Tapi kalau kita ngobrol santai aja, ternyata Dinas Koperasi dan usaha mikro ini di Kota Semarang sangat lengkap ya. Baik, dan ini ternyata ada juga satu akses yang bisa dikunjungi oleh warga. Jadi itu sistem ini memuat data UMKM, jadi UMKM di 16 wilayah kecamatan. Di Kota Semarang? Iya, di Kota Semarang tentunya, dan 177 kelurahan ya Mbak ya. Jadi semua harus yang NIB, yang sudah memiliki yang NIB. Sudah memiliki NIB yang bisa mendaftar atau mendaftarkan usahanya di si Umi tadi. Dan kita bagi menjadi 10
klaster di usaha mikro. Iya, iya. Jadi ada berbagai macam Mbak usahanya, dari olahan pangan, bandeng, lumpia, handicraft, batik, logam, tas, mebel, pariwisata, dan tentunya jamu tadi. Oke, baik. Jadi dari makanan sampai craft ya Bu ya, Iya. semuanya komplit. Ini bisa diakses di Iya. siumi.semarang kota.go.id. Ya, Ya. silakan saja di situ. Anda yang sudah punya usaha dan memiliki NIB ya Bu, bisa daftar di situ. Ya, Dan bisa situ daftar. sudah lengkap klaster-klasternya. Kalau Anda memiliki usaha tentang fashion juga ada. Kemudian tadi Ya. kearifan lokal ini Iya. yang berarti lebih banyak batik, banyak kemudian jamu juga jamu masuk ya Bu ya. ada, olahan pangan Olahan dan pangan, betul. Kan kita juga ada laut ya Bu. Iya. Jadi Tambak ya. betul, hasil laut ini juga Iya. sudah cukup banyak. Iya, Nah ini betul. ternyata Kota Semarang sangat mendukung sekali para pelaku usaha mikro ini ya Bu, sehingga tadi secara pelatihan itu Iya. disediakan juga. Kemudian persaingannya bagaimana ini Bu Isa? Apakah didorong juga untuk bisa naik kelas, kemudian Iya. bisa ekspor Bu? Oh iya, tujuan kita arahnya ke sana ya Mbak. Pasti pengennya kita naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil kemudian menengah dan akan menjadi besar. Salah satunya juga untuk daya saing supaya para pelaku usaha ini atau UMKM ini bisa ekspansi ke luar, ekspor. Tentunya dengan produk-produk ekspor itu kan pasti ada syarat-syaratnya, kemudian harus yang memenuhi standar internasional dan sebagainya. Makanya kita latih. Ada satu lagi nih Mbak, ada pelatihan yang sering pada rebutan nih, packaging. Itu pelatihan packaging. Betul. Ya, karena memang keterbatasan APBD kami, jadi kita hanya setiap tahunnya memfasilitasi untuk 1.000 packaging secara gratis. Jadi biasanya yang mengikuti dalam setahun itu 200 pelaku usaha, Mbak. Ya. Ya, kita buat atau kita melaksanakan kegiatannya itu supaya para pelaku usaha ini dalam mempunyai mengemas itu supaya lebih menarik lagi lah. Kita biasanya pilih para UMKM yang notabene kemasannya kurang menarik. Jadi kita fasilitasi supaya tampilan packaging mereka lebih menarik peminat untuk membeli ya Mbak. Ya, seperti itu. Iya. Dan ini bedanya ya, jangan melihat orang dari cover booknya aja. Ya, Tapi kalau melihat produknya Bu ya. Nah, betul. Dari covernya ya Bu ini ya. contoh makanan aja. Iya, Makanannya enak tapi dalam pengemasannya kurang menarik. Itu kan bisa mempengaruhi dari penjualannya Mbak. Padahal sebenarnya enak gitu. Iya, ini filosofinya sama dengan jatuh cinta ya Bu, Ya, pada pandangan pertama ya Bu. Selanjutnya terserah Anda lah begitu ya Bu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan saja Apmenia bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 33 300 400 dan Anda juga bisa langsung chat di YouTube Live Apredio Semarang dan juga Instagram Live Apredio SMG. Baik Ibu, ini kalau Plut sendiri ya Bu, tadi untuk tempat pelatihan. Kemudian untuk apa lagi Bu adanya gedung semegah ini Bu? Selain pelatihan juga di sini memberikan pelayanan-pelayanan juga Mbak. Informasi-informasi tidak hanya terkait untuk pelaku usaha tapi juga pembentukan koperasi juga nanti akan ada. Konsultasi juga. Nanti kita punya ke depannya tahun depan itu kita punya tenaga ahli atau tenaga konsultasi di berbagai macam, ada 6 kalau tidak salah ya. Dari 6 ada jasa nanti saya lupa ya ininya. Tapi jadi yang akan pasti ada itu ya. Tenaga profesional lah yang untuk mendampingi para pelaku usaha ini. Ibu, apa sih yang menjadi goal dari dinas sendiri ya ketika sebegitu sudah mempersiapkan segalanya, kemudian juga mensupport para pelaku usaha ya Bu ya, dan juga mengakomodasi dengan adanya gedung ini juga. Goal yang mau dicapai tentunya pengen tadi Mbak, supaya UMKM kita khususnya Kota Semarang tidak dipandang sebelah mata oleh daerah-daerah lain ya. Karena sekarang sudah berbagai daerah kota kabupaten tuh
persaingan terhadap UMKM, membuat UMKM naik kelas itu sudah kompetitif sekali ya Mbak ya. Yeah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya gedung Plut ini bisa benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kami sendiri, dinas kami, supaya apa? Supaya para UMKM ini bisa naik kelas, kemudian sasarannya yaitu pengen pemasaran, jaringan pemasarannya lebih luas lagi dan sebagainya. Dan gitu. tentu saja adaptasi dengan teknologi Iya, Bu, teknologi juga. Betul. Karena memang ternyata masih banyak para pelaku usaha yang butuh terkait dengan digital. Oh iya, Nah, itu. Terutama the power of mama itu iya, ya, karena the power of beliau mama. ini di gennya kan baby Iya, boomer ya, iya, ya. iya, betul. Yang masih agak sedikit Iya. harus gratul menghadapi karena teknologi setiap ya. daerah juga berbeda-beda. Betul. Di Semarang bawah dengan atas seperti Gunung Pati kan ininya berbeda ya Mbak, Iya. kulturnya berbeda. Iya. Jadi perlu kita pendekatan ke teman-teman para pelaku usaha yang ada di daerah, misal Mijen, Gunung Pati itu perlu lebih intens lagi di dalam hal teknologi. Baik. Nah ini tadi sedikit sudah disinggung juga soal administrasi, berarti juga masuk dalam sebuah regulasi juga Bu. Iya. Ini kan ada beberapa kalau produk makan misalnya, atau bahkan mungkin sekarang akan ada produk-produk yang lain juga label halal Iya. dan lain sebagainya. Nah, itu juga. Nah ini bagaimana Bu Iya. Dina sendiri Nah, juga itu memberikan akomodasi ini? Ya, itu salah satu fasilitas dari 4P tadi Mbak, yaitu masuk di dalam pendampingan. Kita mendampingi teman-teman pelaku usaha untuk bisa mendapatkan fasilitasi halal, kemudian fasilitasi PIRT, keamanan pangan. Kemudian ada hak cipta Mbak, Oh iya, hak betul. kekayaan intelektual, Intelektual. HKI itu tadi. Jadi kita mendampingi teman-teman tentunya bergilir ya Mbak, karena keterbatasan tadi APBD. Jadi dalam setahun itu hampir 150 para pelaku usaha kita kawal untuk bisa mendapatkan sertifikat tadi. Wah ini kerja yang luar biasa ya Bu ya. Iya. Tentu saja butuh support dari beberapa pihak ya. Iya. Apakah dari dinas juga menggandeng beberapa pengusaha-pengusaha Iya. yang katakan sudah sukses jadi bisa peer to peer saling memberikan pembelajaran Bu? Ya, itu pun jadi program juga, yaitu kemitraan Mbak. Kita ada juga di sektor perhotelan, kemudian juga kita bekerja sama melibatkan Sampurna Retail Community, ya. Kemudian Indomaret juga supaya teman-teman bisa masuk ke produknya untuk dijual di Indomaret maupun betul. Alfamart, ya. Kemudian pusat oleh-oleh juga. Kalau Mbak Santi di hotel biasanya itu pojok lobby, Di lobby itu ada ya. UMKM lah, itu kita bekerja sama dengan iya. perhotelan. Seperti itu. Jadi ini diupayakan juga bagaimana produk-produk dari pengusaha di Kota Semarang ini bisa tampil Iya, di bisa tampil. semua lini ya Bu ya. Jadi tamu-tamu bisa lihat Betul. ya. Nah, bahkan nanti di tahun depan Mbak, kita ada program, jadi kita tidak mengandalkan dari APBD saja, kita pengennya di luar itu ada CSR, yaitu kita udah bekerja sama, nantinya akan bekerja sama dengan perbankan Mbak. Nah kebetulan ini perbankan yang baru kita garap itu BPR BKK Provinsi Jawa Tengah. Nah pilot projectnya adalah 50 UMKM yang ada di wilayah Gayam Sari, kemudian Semarang Selatan, Semarang Timur, dan Genuk. Ya, itu yang akan kita kawal dari hulu ke hilir tanpa menggunakan APBD. Wah, jadi tidak menunggu ya Bu, Iya, jadi tidak bagaimana menunggu. ini menjadi PR bersama dilakukan secara CSR tadi ya dengan menggandeng beberapa perusahaan-perusahaan. Baik Ibu, sudah ada yang menghubungi kami lewat WhatsApp untuk bertanya. Ada Ibu Yeni di Pamularsi. Saya mau tanya kalau UMKM baru akan mulai, apakah mau mendaftar di SIUMI, apakah saja syarat yang harus disiapkan? Oh ini teknis. Oh iya. Silakan Ibu. Ini baru berarti ya? Itu baru berarti sudah punya ini NIB ya, ya? NIB ya. Iya. Ini yang punya NIB, jadi nanti masuk aja ke SIUMI nanti kemudian semarangkota.co.id. Nanti kemudian di situ ada petunjuknya untuk bisa memasukkan data-datanya. Oh iya.
Jadi silakan saja dengan syarat tadi sudah punya NIB ya, NIB. Ibu ya. Jadi Iya. kalau Ibu Yani sudah punya NIB, silakan Anda bisa masuk saja di siumi.semarangkota.go.id. Di situ ada petunjuk-petunjuk ya kemana Anda harus melakukan apa dan seperti apa, atau mungkin pendaftaran dan registrasinya di situ ada semuanya ya. Nanti ada kelengkapan dokumen juga. Betul. Fotokopi KTP. Tentunya KTP yang Kota Semarang ya Mbak. Iya, betul. Kemudian tadi fotokopi NIB, kartu keluarga, kartu BPJS dan sebagainya. Nanti di situ sudah ada petunjuknya. Iya, silakan saja Ibu Yani bisa masuk ya, mumpung Ibu ini sudah punya usaha dan pengen berkembang, dan ini mau menjelang tahun baru, jadi Anda bisa mengembangkan. Dan kalau Anda ini deket banget lokasinya dengan Pluit, Bu, kapan-kapan main ke sini dulu aja, mungkin bisa ada diskusi ya, cerita-cerita atau seperti apa Ibu Yani ya di di tempat ini. Baik, ada Ibu Ida di Ngalian. Mau tanya untuk pelatihan, daftarnya bagaimana Ibu ya kalau ada pelatihan? Informasinya dari mana Ibu? Biasanya nanti dari bidang kami, Mbak, di bidang PUM itu akan memilih teman-teman UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan. Nah, biasanya data itu memang kita ambil dari si Umi tadi. Makanya kalau teman-teman pelaku usaha yang sudah punya NIB tidak ada di si Umi, ya kita tidak dapat bisa informasi. informasi. Ya bisa langsung datang ke tempat kami juga tidak apa-apa di Pluit ini, nanti kita data supaya bisa ikut pelatihan. Ya, jadi silakan Ibu, syaratnya memang sudah masuk dalam daftar si Umi ya. Iya. Jadi disitulah semua informasi pelatihan dari dinas ini, atau juga program-program ya Bu ya. Program-program yang 4P tadi Mbak. Iya, bisa Anda ketahui. Dan jangan sungkan untuk bisa bergabung di situ, karena nanti akan bertumbuh. Ternyata ada klaster-klaster yang memang itu diberikan oleh pemerintah untuk bisa mengakomodasi mereka ya Bu Mita ya. Iya, betul. Ini Bu Mita ada pertanyaan lagi yang cukup menarik ini Bu. Ibu, sebetulnya kendala seperti apa sih yang dijumpai oleh para pengusaha di Kota Semarang ini? Banyak yang tumbuh, banyak juga yang tumbang. Saya jadi ragu-ragu untuk menjadi pengusaha. Oh, dari Ina. Curhat ya kalau ini. Curhat ya. Oke, silakan Ibu. Sebenarnya itu ya yang pertama itu pasti pantang menyerah ya. Pasti kadang kehidupan kita sendiri sebagai pegawai, tidak sebagai pengusaha, kadang kan up and down ya Mbak. Naik turun ya Bu. Naik turun ya. Moodnya kan naik turun. Itu iya. bagaimana menjaga para teman-teman ini, walaupun mungkin dalam sebulan ini tidak ada penjualan dan sebagainya, memang harus kita motivasi benar-benar itu. Intinya tuh ya dari diri kita sendiri sebenarnya. Jadi mental itu yang pertama. Mental. Ya. Dan jangan pantang menyerah. Up and down itu adalah sebuah proses perjalanan. Mungkin miliunya dipilih ya Bu ya. Nah itu kalau Ibu tadi sampaikan, banyak yang emak-emak loh itu. Banyak emak-emak. Nah itu kalau saya tanya apakah ini owner sendiri? Iya Bu, saya ownernya sendiri. Justru yang emak-emak di atas saya gitu. Itu yang perlu menjadi motivasi kita juga untuk para anak-anak muda. Jadi Bu Mita ini menemui di lapangan itu loh. Dan mereka mau belajar ya Bu, bagaimana packaging tadi. Mau belajar dari digital marketingnya, itu sangat, malah justru emak-emak ini yang antusias, karena memang merasa tidak mampu dalam urusan digital ya, makanya betul. Sangat seneng kalau kita ajak ketemu workshop untuk digital marketing, pelatihan singkat dan sebagainya. Nah untuk para pelaku yang baru ini juga dikasih ruang juga Bu? Misalnya startup gitu ya Bu? Iya, pelaku baru juga. Kan kita punya punya dari data itu ini yang pelaku wirausaha yang baru dan yang udah berjalan, itu kita pantau dari situ. Baik. Pak Hendra di Semarang, saya mau tanya kalau mau ikut pendampingan untuk label halal, PIRT dan lain-lain, caranya bagaimana ya? Bersurat, ada formulirnya Bu, di situ juga ada websitenya, nanti masuk untuk mendownload formulir, kemudian dikirimkan ke dinas kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, biasanya di gedung, tidak di sini tapi di gedung Pandanaran lantai 7.
di Pemkot ya Bu Iya, di sana di Pemkot. ya. Silakan saja bisa menuju ke sana dan membawa beberapa arsip-arsip Iya, yang harus betul. disiapkan tentu saja berkenaan dengan perusahaan atau produk Anda. Begitu ya Pak Hendra ya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Ada ini di Kendal. Wah, ini Tuh, sampai di Kendal. Kendal nih. Tetangga ya Bu ya. Mau tanya nih kalau Plut sendiri lokasinya di mana ya Kak? Mohon informasinya. Oke, baik. Ini kalau nggak salah di Gayam Di ya, Bu? Gayam Sari. Di Gayam Jalan Sari. Jadi kalau dari Kendal itu bisa lewat tol, Mbak. Lewat tol putar balik Pulang balik gitu langsung. aja. Bahasanya gimana ya? Putar Cuma balik. sebentar nggak ada, ya 5 menit lah kita sampai ya. Itu ada di dekat depan itu Dukcapil. Oh, di Calpil. Kecamatan. Ya. Gayam Sari di Sebelah depan kecamatan. Kecamatan Gayam Sari. Nah, itu besar tulisannya, Plut. Iya, Plut. Halamannya Luas. parkir luas gitu ya. Jadi silakan saja kalau dari Kendal. Di sini juga ada produk-produk Iya, pelaku. nantinya ke depannya Mbak, nanti di tahun depan kita akan tambah lagi gedungnya supaya nanti produk-produk dari para pelaku usaha kita pamerkan. Oh, jadi bisa ya jadi pusat oleh-oleh? Iya, bisa. Oke, jadi one stop service di sini Iya, Bu betul. ya. Iya. Jadi semuanya bisa didapatkan Semuanya di sini. bisa didapatkan dalam satu area ya. Iya, dalam satu area Iya. dan sangat banyak sekali Iya. Semarang ini. Kalau dikenalkan Semarang cuman taunya batik Semarang gitu ya Iya, Bu ya. batik Semarang. Kemudian kalau makanan bandeng. Bandeng, kemudian Wingko babat, iya, lumpia. wingko, tapi masih banyak. Ada Oke. handicraftnya. Oh iya betul Iya betul. kan, ada Bahkan jamu. ada kalau tidak salah tas produk Semarang itu yang dikira itu dari merek luar Dari ya Bu merek ya. luar Betul. ada. Padahal itu produk asli kota Semarang Semarang. loh ya. Baik, Kirana di Mangkang mau tanya aplikasi Si Umi layannya ada apa saja ya Bu? Coba sekarang di klik aja Si Umi. Ciumi. SIUMMI ya, M-nya 2, siumi.semarangkota.go.id. Nanti di situ akan ada beberapa aplikasi layanan yang bisa Anda jumpai, termasuk juga bagaimana ketika Anda sudah punya NIB, kemudian Anda akan mendaftar usaha Anda, gitu ya Bu ya? Iya. Oke, gitu ya Mbak Kirana. Ada tambahan Ibu? Kok saya yang menjelaskan ya? Mungkin Mbak Santi mau buka usaha Amin, juga. amin. Jadi Semoga wirausaha. tertular Ibu ya. Jadi biasanya begitu tertular. Dimas di Majapahit. Oh dekat, Majapahit mah deket sama Plut ya. Ada akun sosmednya nggak sih kegiatan di Ada. Plut? Ada. Akun sosmednya punya kita Dinkop. Dinkop. Iya. Oke. Ada. Jadi di situ ya. Kita juga ada klinik bisnis, layanan cepat juga ada. Jadi itu bisa kayak coaching bisnis coach gitu Bu? Iya, Oh. ini ada namanya WA broadcast apa Broadcast, ya? Ya broadcast Oke. semacam itu. Jadi nanti bisa melihat layanan-layanan apa terkait dengan pendaftaran perizinan, kemudian pendataan UMKM, permodalan, macam-macam Mbak. Permohonan surat rekomendasi juga ada, informasi juga ada di situ, Oke. fasilitasi halal. Nah, dan ini saya akan sebagainya. lihatkan si Umi. Ya. Iya. Jadi ini si Umi sudah saya buka. Warnanya seperti ini, Anda tinggal di situ ngelihat, Anda butuhnya apa, ada username dan passwordnya ya. Silahkan aja Anda bisa melakukan aplikasi di situ. Dan ini menjadi mudah untuk Anda para pelaku usaha mendapatkan banyak kemudahan, kemudian juga banyak fasilitas, karena memang sudah disiapkan semuanya Sudah oleh dinas ya disiapkan, Bu ya. sudah disiapkan oleh Nah Ibu dinas. bicara soal proses, memang kan ada secara pribadi tadi up and down dan Iya. lain sebagainya. Yang menjadi PR apa sebetulnya Bu Mita di Kota Iya. Semarang itu para pelaku usaha ini, Oh, Bu? yang jadi PR itu ya bisa menaikkan para usaha mikro menjadi kecil. Itu PR-nya. Oh. Naik kelas. Naik kelas. Iya. Yang mau dinaikkan bagaimana Bu? Iya. Apakah dia? Biasanya kan kita, kalau bicara dengan bicara terkait dengan UMKM naik kelas, Betul, itu apa betul. sih sebenarnya? Kan ada dua Bu. Jadi asetnya bertambah, Ya. ya kan? Omsetnya per tahun juga bertambah. Nah, itu kan sudah ada di peraturan pemerintah bagaimana cara mengukur klasifikasi terhadap para pelaku usaha. Bagaimana usaha mikro tuh
omsetnya berapa per tahunnya, kemudian modalnya berapa, kalau usaha kecil itu berapa lah. Itu makanya tujuan kami dari usaha mikro menjadi usaha kecil dulu. Oke. Iya. Itu ya. Jadi itu sebetulnya yang Iya, diharapkan. dan pastinya produk UMKM Kota Semarang itu tidak kalah dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Dikenal di seluruh Indonesia. Dikenal di Kayak seluruh tas Indonesia. Rajut, oh ternyata ini punyaan buatannya Semarang. Kan sekarang yang paling dominan adalah dari Bandung, Iya. dari DKI. Iya, ya. betul. Kalau Pusat-pusat fashion dari yang- sana gitu ya, Iya, Bu? kalau fashion ini baju padahal nggak kalah loh sekarang. Betul, betul. Para desainer Desainer. yang masih belum punya nama, tapi ternyata desainnya juga bagus-bagus. Di nggak Semarang kalah. itu banyak ya, Bu, Iya, ya? makanya kita sering mengikuti pameran, kemudian mengadakan fashion show untuk para desainer, seperti itu. Iya. Tujuannya yaitu teman-teman eksis di dalam usahanya masing-masing, kemudian bisa naik kelas, bisa dikenal, ekspansinya nanti syukur-syukur bisa ekspor. Wah, Jadi luar biasa ini ya. Pengolahan pangan juga Iya, banyak pengolahan, sebetulnya. iya, pengolahan pangan juga. Iya, jadi kalau teman-teman tahu dulu ya, Apmenia ya, waktu COVID itu jamu dikirim kemana-mana, itu sebenarnya dari Semarang. Semarang. Saya pernah mengintip, Ini. mengintip dan juga melihat bagaimana Iya. proses. Ibu-ibu juga itu waktu itu, Iya. Bu, di beberapa wilayah ya, kan dan ibu-ibu juga kan yang- ternyata COVID tidak membuat mereka Betul. turun omsetnya, Turun justru omset, naik iya. ya. Dan itu dari Kota Semarang. Dan gara-gara COVID itu jadinya kan muncul penjualan lewat online kan Betul. Mbak. Kayak sekarang Shopee, kemudian TikTok, live Shopee, kemudian live IG. Iya. Itu kan marak setelah ada COVID. Betul, betul, betul. Itu bagaimana menggiring teman-teman pelaku usaha tadi untuk bisa tidak hanya pemasarannya, penjualannya lewat offline, tapi juga melalui Online. Kadang kreativitas itu kan perlu digali juga. Betul. Bagaimana mengolah konten dan sebagainya. Kita ada coaching konten. Ini termasuk ruang yang buat podcast iya, mereka, Bu. termasuk nantinya akan Jadi jadi mohon maaf ya, kami duluan. ini pertama Mbak. Oh iya, ini Mbak Santi the first itu ya. suatu Luar kehormatan biasa bisa. ya. Iya. Ini yang pertama kita buka di Plut ini Iya. ajang podcast kami nanti juga Oke. akan semoga nanti ada topik-topik yang menarik Oke. tentunya terkait dengan koperasi, terkait juga tentang UMKM. Bisa itu bersinergi dengan Apredio, Bu. Iya, Nanti betul. kita, Bu, semua Iya. sosmednya masuk deh, Bu. Iya. Termasuk juga live ya di radio ya. Baik, ini masih ada lagi pertanyaan, Ibu. Masih ada waktu walaupun sedikit. Kita Iya. buka dulu. Wah, banyak sekali Ya, antusias biasanya dan- kalau saya menjadi talkshow atau Iya, narasumber. ya itu pertanyaan dari Banyak ya, Bu? UMKM banyak sekali. mumpung ketemu Ibu gitu ya, kata Banyak orang-orangnya sekali. gitu ya. Iya. Baik, kita buka ini ada Alia di Kedung Mundu. Mau tanya sebetulnya apa sih yang menyebabkan UMKM itu sulit berkembang, Bu? Oh, oke, silakan. Iya. Ini Ya itu tadi nyambung lagi tadi di 4P tadi. Biasanya kalau pelatihan kita melatih itu ada yang berbayar. Iya. Ya, itu kan biasanya ini ya Mbak ya mahal ya. Nah, tapi kalau fasilitas pemerintah kota kan semuanya gratis. Gratis, Ya, dari pelatihannya, terus pendampingan, ikut pameran itu mahal juga. betul. Ya, booth-nya mahal loh untuk yang kelas kota-kota besar. Kita membawa selalu setiap tahunnya untuk mengikuti pameran lokal maupun nasional. Nah, itulah yang makanya kita dorong biasanya kalau untuk pelaku usaha yang tidak punya akses kemana-mana itu yang Oke. susah tadi. Makanya tadi ada pertanyaan susah untuk berkembang karena tidak punya ini. Iya, betul. Jadi silakan saja kalau Anda sudah punya NIB sekali lagi, masuk saja Iya, di Si masuk saja. Umi. Si Umi. Nah, karena di situ nanti Anda akan mendapatkan banyak informasi termasuk juga pelatihan-pelatihan, kemudian networking juga, Networking, fasilitas-fasilitas iya. yang bisa Anda dapatkan dari Betul. Dinas Koperasi yang memang sengaja Iya. disiapkan untuk para pelaku usaha ya Bu di Kota Iya. Semarang ini. Baik Ibu, ini yang terakhir dari Ibu Maria.
Tapi bukan ini ya, bukan dari film ya. Ibu Maria di Semarang mau Iya. tanya, tip khusus Ibu untuk para pelaku UMKM agar naik kelas. Ya, ya itu tadi Mbak, triknya adalah selalu punya kreativitas, punya inovatif, ya. Kemudian bisa melihat pangsa pasar tahun ini pengennya seperti apa. Nah, itu kan juga butuh modal. Betul, betul. Ya, untuk pengembangannya butuh modal. Makanya kita pemerintah kota melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro punya program nih kredit lunak ya Mbak ya. Ya. Kalau dulu kredit lunak. Jadi bagaimana para pelaku usaha ini bisa mendapatkan modal usahanya, bisa memperluas usahanya dengan itu tadi mendapatkan modal usaha dengan cepat dan gampang. Iya. Sampai semodal usaha itu juga Iya, sudah dipikirkan. ya sedemikian rupa bagaimana Iya. bisa tumbuh atau naik Iya, kelas. betul. Begitu ya. Jadi jangan disia-siakan dong, apalagi ini ada lokasi yang sangat luar biasa di PLUT ini, Pusat Layanan Usaha Terpadu ya, di mana ini aksesnya sangat gampang, berada Iya. di Gayam Sari, dekat dengan Kecamatan Gayam Sari Gayam ya. Sari. Kemudian kalau diakses dari luar kota itu gampang, bisa lewat jalan tol, kemudian exit tol Gayam Sari, Anda Iya. tinggal putar sedikit Putar. saja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Nah itu sudah Anda bisa jumpai di situ ya. Baik, Ibu Mita ini luar biasa ya. Iya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Iya, ya, kalau tapi nanti- bicara sama UMKM Mbak, itu wah bisa sampai subuh, Sampai nggak subuh ya, Ibu, selesai-selesai. Bagaimana caranya teman-teman ini bisa fight, Oke. bagaimana mengembangkan usahanya, seperti itu. Apa yang Ibu sampaikan kepada para pelaku usaha? Silahkan Ibu. Buat teman-teman para pelaku usaha, teman-teman UMKM Kota Semarang, tetaplah semangat, tetap berjuang. Kalau kita berusaha pasti ada jalan. Jadi intinya adalah semangat itu tidak boleh padam, ya. Namanya kita sudah terjun ke dunia usaha atau wirausaha, ya komitmen harus tetap dijaga, istiqomah lah. Wah, ini Iya, luar biasa. itu aja. Komitmen ya Bu ya. Iya. Baik, dengan senang hati saya Santi Rosalia bersama tim dari Apridio mendapat kehormatan untuk langsung berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Ibu Margarita Mita Dewi Sopa SEMM, di sini di PLUT Pusat Layanan Umum Unit Terpadu ya di Pusat Layanan Usaha Terpadu. Usaha Terpadu ya di Gayam Sari tepatnya. Ini untuk para Anda pelaku usaha mikro yang bisa juga bergabung di sini untuk nanti insya Allah ya Bu Ya. akan semua produknya Ya, dipamerkan di insya Allah. sini ya. Kita pengennya seperti itu. Jadi Baik. kita punya galeri sendiri di PLUT. Iya, dan banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mendukung Anda bisa naik kelas. Iya. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk semua pertanyaan belum bisa di cover ya. Waktu Ibu juga terbatas. Iya. Terima kasih Ibu Iya. sekali lagi. Sama-sama Mbak Santi. Iya, dan sukses juga untuk Anda dari Apridio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda telah mengikuti Business Corner. Sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.